Kisah dimulai ketika seorang pemuda yang bernama Yanto sedang dipaksa wik-wik oleh seorang gadis cantik nan Tobrut. Ternyata Yanto pindah ke zaman kuno yang bersemayam di tubuh pemuda miskin yang jadi pesuruh rendahan di sebuah sekte Queen, yaitu perguruan yang muridnya cuma ciwi-ciwi Tobrut semua, dan ia satu-satunya pria di sana. Gadis Tobrut yang memaksa Yanto adalah murid senior sekte Queen yang bernama Jinlian. Ia terkena racun dingin yang mematikan, dan untuk mengobatinya ia harus wik-wik. Namun karena cuma Yanto satu-satunya pria di sana, alhasil ia yang dapat rezeki itu. Namun Yanto menolaknya, karena kalau dia mau ia akan mati terkena racun dingin. Yanto pun tidak bisa kabur, malah ia diberi obat kuat supaya rudal Yanto kuat bertempur semalaman. Karena untuk membersihkan racun di dalam tubuh Jinlian butuh 3 ronde. Suami! 你可千万不要让我失望啊！ Yanto pun hanya bisa pasrah, namun tiba-tiba muncul sistem berupa sistem penolong. Setiap kali Yanto berhasil menolong menyembuhkan seseorang, ia akan diberi hadiah kitab bela diri dan kekuatan super. Dan karena ia berhasil menolong menyembuhkan Jinlian, ia mendapat kitab gadis suci yang kebal terhadap racun apapun dan seketika itu. Jinlian pun keheranan, racun dingin seharusnya menggerogoti tubuh Yanto, namun ini tidak berefek di tubuhnya. Justru kebalikannya, ia kelihatan senang setelah wik-wik dengannya. Karena Jinlian tidak percaya, untuk memastikannya ia berniat untuk membuang semua racun pada dirinya ke tubuh Yanto, dengan cara melanjutkan ronde kedua. Ketika Yanto dan Jinlian sedang adu mekanik, para murid lain pun mengintip dari balik pintu karena kepingin. Namun tiba-tiba Susanti muncul yang mengejutkan mereka. Susanti pun langsung masuk untuk mengecek keadaan mereka. Untungnya mereka sudah selesai. Susanti pun menanyakan mereka habis main berapa kali kepada Jinlian. Ketika Susanti menanyakan keadaan Yanto, ia semakin terkejut ternyata Yanto belum mati. Bahkan Jinlian juga menceritakan kepada Susanti setelah ia wik-wik dengannya bukan hanya racun dingin yang hilang dari tubuhnya, bahkan ilmu yang macet bertahun-tahun kini naik 1 tingkat. Keesokan harinya, ketika Yanto sedang menetralisir racun dingin, tiba-tiba Yuchen datang. Ia mengira Yanto sudah tiada. Yuchen adalah teman Yanto dari kecil yang masuk sekte Queen menjadi pelayan seperti Yanto. Dan tiba-tiba Susanti juga datang. Ia juga mengira Yanto sudah tiada, menyuruh Yuchen memanggil orang untuk segera menguburnya. Ia yang tak percaya Yanto belum mati, ia mencoba untuk mengecek dengan menyerangnya, namun serangannya tidak berpengaruh kepadanya. Dan ketika Susanti ingin menyerangnya lagi, Jinlian Tobrut pun datang. Ternyata kedatangan Jinlian untuk merekomendasikan Yanto sebagai murid sekte Queen. Karena ia telah berjasa menyelamatkan dirinya, namun karena sekte Queen hanya menerima murid ciwi-ciwi Tobrut, ia diangkat sebagai murid luar saja dengan fasilitas yang sama. Setelah mereka sepakat, Yanto dan Yuchen pun pergi, namun Susanti agak tidak setuju dengan keputusan adik seperguruannya. Ia takut kejadian semalam akan tersebar, namun Jinlian pun meyakinkan Susanti bahwa Yanto pasti akan berguna. Apalagi sekarang sekte Queen sedang ada konflik dengan sekte S, dan sekte S itu memiliki racun dingin yang mematikan. Banyak murid-murid sekte Queen yang terluka akibatnya, dan cuma Yanto yang bisa tahan dengan racun dingin dan yang mampu menyembuhkannya juga, ucap Jinlian, di saat mereka berbincang tiba-tiba. Mereka pun bergegas menemui kakak seperguruannya yang bernama Linda dan Dewi yang terkena jebakan racun dingin sekte S. Mendengar hal itu, Susanti ingin segera memanggil Yanto untuk membantu mengobati mereka. Sontak Linda dan Dewi pun kaget, buat apa mencari pelayan rendahan seperti itu, ucap Dewi. Jinlian
menyuruh Dewi mengecek racun dingin pada tubuhnya, namun ia salah memegang bola dangdut milik Jinlian yang makin besar, ucap Dewi. 金莲，你的寒毒没了。 Setelah itu Susanti bergegas menemui Yanto. Ia meminta tolong agar membantu mengobati murid-murid lain yang terkena racun dingin, namun ia tidak memberitahu yang terkena adalah Linda dan Dewi. Alhasil Yanto pun menolaknya, ketika Susanti ingin membawa paksa Yanto tapi yang tak disangka-sangka. 我说了不去就不去，我打不过你，我告诉你想逼我过去。 Susanti terkejut semua serangannya mampu ia hindari semua, bahkan membuatnya kewalahan. 看离焦太气如烟， 怎么可能？他的轻功竟然在我之上！ 别吵 Karena kasihan, Yanto akhirnya mau membantu mengobati kakak seniornya, namun ia meminta satu syarat. 说什么条件？ 河里有一种丹药，叫九转小还 Demi 丹。 menyelamatkan saudara-saudaranya, tanpa pikir panjang Susanti langsung memberikan pil yang diminta oleh Yanto, yaitu pil penambah tenaga tanpa latihan. Saat Yanto sedang meningkatkan tenaga kultivasinya, tiba-tiba Linda datang. 金莲果然没有骗我，此人模样倒是挺俊俏。 Kedatangan Linda tidak lain untuk minta bantuan Yanto untuk mengobati racun dingin pada dirinya, namun racunnya lebih parah dari Jinlian, ucapnya. 苏如意这娘们儿只跟我说有人中毒，这下好了，青花哥4枚被我拿下2个。 Setelah tahu ternyata yang terkena racun dingin adalah Linda, Yanto pun langsung semangat dengan sedikit membual. Seolah-olah ia mau membantu karena ia mau berkorban untuk sekte. Padahal ialah yang untung karena mau wik-wik dengan gadis sekte yang kedua. 别说是区区寒毒，就算是刀山火海，我也。 人家常说患难见真情，日久见人心。你这人忠肝。 Mendengar bualan Yanto, Linda pun terkesan atas kesetiaan Yanto kepada sekte. Akhirnya mereka pun langsung adu mekanik. 走。哎， Keesokan paginya, setelah mereka selesai, Yanto mendapat hadiah lagi dari sistem berupa ilmu bela diri naga 8, pukulan kuat, dan kaki baja. 你还没死啊？ Namun, lagi-lagi Susanti terkejut, karena Yanto masih hidup, dan yang bikin Susanti makin terkejut lagi, Linda datang membawakan sarapan pagi untuk Yanto. 你这是干什么？还给他送饭？师姐，长安他是我的救命恩人。 Dan yang bikin Susanti shock, ketika ia menanyakan semalam mereka main berapa kali, dan dengan polosnya Linda menjawab 3 kali. 什么？3次？小点声。 Oh my god！ Seketika itu, Susanti pun langsung kepikiran untuk merekomendasikan Dewi supaya Yanto mengobatinya juga, karena ia telah mengakui bahwa Yanto memiliki tubuh khusus yang kebal terhadap racun dingin. Namun ketika Jinlian, Linda dan Susanti membujuk Dewi, ia terus menolaknya, karena ia ingin menjaga kesuciannya. 哥的弟子怎么能干出这种事情？这要是传出去了，肯定会沦为江湖笑柄的。这件事儿谁会知道？白师姐说的对。 Namun, Dewi tetap kekeh dengan pendiriannya, ia menolak untuk diobati dan langsung pergi meninggalkan mereka. Apa boleh buat Susanti pun mengambil jalan pintas, ia meminta obat perangsang cinta kepada Jinlian, dan ia juga menyuruh Linda untuk memasukkan ke dalam makanan Dewi. 晚上把这东西放进宋师姐的饭里。啊，我？ Malam harinya, ketika Yanto dan Yuchen sedang berbincang, tiba-tiba Dewi datang dengan keadaan sengkuyungan akibat obat perangsang cinta. 你先下去，我找他有些事情。是。 Setelah Yuchen pergi, Dewi yang sudah tidak tahan, ia langsung menerkam Yanto dengan ganasnya, dan akhirnya mereka pun main kuda-kudaan. 恭喜宿主成功救治青花阁宋慧兰。宋师姐还要来？恭喜宿主获得1年功力，获得武力。 Keesokan harinya, Dewi mengumpulkan adik-adik Tobrutnya untuk menginterogasi mereka, siapa yang telah menjebak dirinya, namun mereka tidak ada satupun yang mau mengaku. 伤害你的事，师姐你是了解我的，我行事光明磊落，绝对不会给你下药的，也没这个胆啊。不是你们做的，难道是我自己做的？ Di tengah perdebatan konyol mereka, tiba-tiba Sri Tobrut datang. 董师妹，你来这里做什么？ Siapakah Sri Tobrut ini? Apakah Yanto akan wik-wik dengannya juga? Tunggu part selanjutnya ya. Hanya di cerita drama.